acuh dan biarkan dunia ini habis. Gak boleh. Jadi Tuhan berkata, kamu adalah terang dunia. You have to take responsibility. Kota yang terletak di atas gunung tidak boleh tersembunyi. Kita ini gak boleh. Jadi selain kita meresponi situasi, harus terbit responsibility, tanggung jawab. What should I do, Lord? Terhadap situasi ini. Saya mau menggambarkan beberapa tren next. Pertama sudah pasti tahun 2026 saudara tidak perlu menjadi orang pintar atau menjadi nabi untuk melihat. But I can tell you, uncertainty, ketidakpastian ini meningkat dengan hebat. Ini beberapa tren yang saya amati. Banyak tren yang lain, tapi saudara sadar tidak sadar, dunia AI ini sedang menuju ke satu titik. Sekarang saudara ada ChatGPT, that is only an intro, baru beginning. Kita akan memasuki nanti ada intelligence agent. Tapi akan ada satu titik namanya singularity. Komputer akan take over our intelligence. Di Cina sekarang sudah dibuat sebuah robot. Memang anehnya lebih banyak robot wanita. Karena mungkin para pria capek kali ya. Jadi dia beli aja. Ini robot perempuannya ini, specialtiesnya, begitu dibeli, itu diantar kayak peti mati. Begitu dibuka ada seorang wanita yang tergantung spek Anda. Dia kerjanya 2 bulan, cuma lihat Anda ikutin. Mandi jam berapa, dia lihat doang. Enggak ngapa-ngapain. Dan saudara ajak dia ngomong, dia nggak bisa ngomong. Tapi setelah 2 bulan, dia hafal. Dia hafal kapan saudara ganti baju. Dia hafal lu mandi pakai air apa, dia hafal. Dia rekam, dikirim ke cloud. And then suddenly, bulan ketiga, dia datang. Hello my dear. Ngomongnya begitu. Aku sudah tahu. Hari Senin. Apa yang kau mau? Kamu perlu pakai sepatu ini. Istri beneran bisa menang gak lawan gini? Gak pernah marah. Gak pernah ngambek. Gak pernah cek WA-nya. What else do you expect? But singularity. Tapi kita mungkin masih jokes ya. Ini akan datang ke anak cucu kita. Itu tren pertama. Tren kedua, saya menyebutnya sekularisme. Tidak mengakui Tuhan. Tuhan hanya konsep teoritis. Gereja sekarang sudah lebih menjadi entertainment center. Tidak ada lagi sakralitas. Dan lebih berat, mohon maaf bagi Bapak Ibu Saudara yang punya gereja di tengah mall. Menjadi terintegrasi, belanja shopping, groceries, beli ini, makan dimsum, ada game center, semua menjadi satu. Ke gereja bukan lagi ke gereja. Karena ini aktivitas sosial. Yesus sekarang sudah pendetanya turun pakai tali. Saudara dia nyanyi lebih bagus dari nyanyi dia juga pakai AI. Jadi kita ini lama-lama pikir Tuhan ada nggak sih? I don't need God. Gua nggak perlu Tuhan. Buktinya gerejanya penuh berlimpah meluap. Kebaktian bertubi-tubi. Jadi sekularisme itu adalah mengusir Tuhan dari gereja, dari rumah kita, dari mana-mana. Tren ini sih, saudara akan lihat di mana-mana, di mana-mana.
Tuhan adalah konsep yang usang. Tapi yang ketiga lebih mengerikan lagi. Di dalam bahasa Latinnya hic and nunc, artinya now, sekarang, here and now. Jadi dia udah gak perlu kekekalan lama amat. Yang penting sekarang. Tidak ada surga, tidak ada neraka. John Lennon udah nyanyi, imagine there's no heaven, there's no hell. Jadi pusing amat. Sekarang ini yang penting. Manusia dikecilkan menjadi angka-angka, kutukan angka-angka. Kalau ditanya pertama, anak lu berapa? Gitu. Angka. Gaji lu berapa? Angka. Rumah lu luasnya berapa? Angka. Mobil lu berapa cc? Angka. Asetmu berapa? Angka. Numbers. Saudara pikir cuma kita doang? Pendeta juga begitu. Jemaat lu berapa? Jadi ini adalah kompetisi, akhirnya tidak ada lagi kekekalan. Semuanya masalah angka. Angka ini menjadi begitu dominan. Ini adalah the age of modernity. Jadi semuanya harus diukur, ditakar. Padahal Yesus bilang, ada satu domba hilang, majority 99, it doesn't matter. Dia cari yang satu, karena buat dia matematik kalkulusnya beda. Saudara dan saya harus begitu. Bukan lagi masalah angka yang menjadi penting, but we have to concentrate in quality. Saudara ajak istrimu makan. Bukan lagi urusan aku bayarin lu makan 4 juta. Itu balik lagi ke angka. Tapi the quality. Buat apa? Maaf. Makan di restoran yang besar, bagus. Semuanya sibuk lihat WA. Padahal istrinya 45 menit gambar mukanya susah. Boro-boro dilihat. Lihatnya ini. Lihatnya semua. Dia juga lihat ini. Bukan lagi menu aja makan jadi apa artinya? That is what I call denying eternity. Menyangkali adanya momen ini bisa berlalu sampai dikagetkan peristiwa seperti Pak Engel. Kaget kita. Ternyata kita bisa mati. Ternyata kalau tidak ada Tuhan, kita berabe. Kita bisa tiba-tiba sehat-sehat, didiagnosa ada kanker nasofaring. Dari mana itu? Siapa yang bisa perintah tubuhnya untuk tidak tumbuh kanker? Very surprising. Dari keluarga yang begitu indah, suddenly seperti kiamat. Tapi ada lagi klaim yang paling mengerikan yang saya sebut menjadi budak dopamin. Dopamin adalah sejenis hormon yang membuat kita ini menginginkan sesuatu lebih daripada barang itu. Ini ada peristiwa Amnon dan Tamar. Amnon ini kalau bahasa Hokkien aceknya, pamannya daripada si Tamar. Ini omnya. Omnya itu mau makan anak dari kokonya yang namanya Absalom. Dia begitu menggebu-gebu mau mengawini keponakannya. Tapi kan semua tahu bahwa itu terlarang. Tapi otak dopamin ini, kalau gua dapet ini, betapa senang. Singkat cerita, Amnon datang dengan dibantu oleh teman baiknya Yonadab. Lu belaga sakit. Nanti aku suruh si Tamar datang ke kamarmu, bawain kue ara, buah ara. Setelah masuk di kamar, kita semua tutup mata. Begitu.
Guess what? Amnon dikuasai dopamin. Dia pikir gua kalau bisa meniduri si Tamar, dunia ini akan terbuka. Surga akan terbuka. Ayat ini jelas. Setelah datang, Tamar diperkosa. Setelah itu Anda baca. Lalu Amnon berkata, menyala. Dituliskan, bahkan kebenciannya timbul. Jadi apa yang menguasai otak Amnon? Sekarang sudah ditemukan, namanya hormon dopamin. Kita ini suka menghayal. Kita ini suka memancing, kalau saya begini-begini nih. Wah, itu yang membuat orang gak habis-habisnya pergi ke semua perjinahan. They think itu adalah alat kebahagiaan. Dopamin kick, nonton pornografi. Supaya otaknya dirangsang, karena bukan seksnya. Rangsangan itu yang membuat dia gila. Berapa orang yang pergi ke pelacuran, maaf, pulang menyesal-nyesal, udah tobat-tobat, besok muncul lagi dopaminnya. Ya balik lagi, habis lagi. Ini yang terjadi, namanya dopamin slave. Jadi orang yang nonton, kita ini kan sekarang sudah dikerjain oleh TikTok atau yang pendek-pendek. Dulu aku nonton dopaminnya naik. Pernah nonton gak Charlton Heston, 10 Commandment? 3 jam baru memuncak. 3 jam lu gua nunggu. Gone with the Wind, 3 jam. Sekarang 3 menit. Scroll lagi, scroll. Karena kita ini ketagihan dopamin. Otak kita ini lucu. Habis itu lucu. Terus kita kehausan. Bapak Ibu Saudara, itu bahaya. Bersyukurlah teman-teman netra. Dia nggak pernah scroll. Jadi jangan pikir mereka tidak bersyukur tuh, dia ketawa gitu. Dia mau scroll apa? Nggak ada dia scroll. Amin Joshua. Benar Pak. Oke, next. Jadi yang mau saya sampaikan adalah bagaimana meresponi next di hadapan chaos. Jadi begini. Ini anggap aja yang tren tadi itu, kita ini ada di dalam suasana chaos. So we have to respond. Kita harus meresponi dong. Aku gak cuma bilang keadaan ini kacau balau kita hari ini, mari kita berdoa supaya Yesus datang besok. Enggak. Tuhan gak bilang begitu. Tapi kita harus how to respond in front of chaos. Tadi bagus tuh Pak Engel, di depan chaos, dia responsnya seperti apa? Saya mau bacakan di dalam kitab Kejadian 1 ayat 2-3. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Apa yang Tuhan lakukan? Rohnya melayang-layang. Rohnya tidak reaktif. Dia meresponi di tengah-tengah kacau dan gelapnya dunia ini. Apa yang dilakukan oleh roh itu? Dia kemudian berkata, jadilah terang. Di hadapan chaos, Tuhan menjadi kreatif. Dia menjadi gelap menjadi terang. Jadi ada potensi kita berbuat sesuatu yang baik di tengah-tengah chaos. Roh yang sama bekerja di dalam kita, bukan reaktif. Tapi kita bisa menghadapi kekacauan dengan kreatif. Ketika Yesus dicobai oleh mereka mendapat perempuan yang kedapatan berzina. Itu kan chaos, semua orang mau teriak, apa yang akan you lakukan? Yesus tidak reaktif. Kalau saya ada di posisi itu, pasti bilang diam, semua diam. Udah teriak-teriak pidato. Kalau saudara ditekan apa? Keluarin duit dong. Oh, ini gua bayar aja semua. Atau marah-marah atau whatever. Tapi Yesus diam. Dia tulis dulu.
Dia take time untuk respons. Setelah itu dia respon. Siapa yang tidak berdosa lempar dulu. Habis itu terhadap perempuan itu nggak buru-buru. Lu cepet-cepet pulang, lu cepet-cepet pulang. Nggak gitu, itu kita. Udah bagus, cepet-cepet. Lewat jalan belakang. Lalu dia turun lagi. Wanita, sing no more. Wow, aku mau bersaksi di hadapan chaos. Kita harus kreatif, teman-teman. Jadi satu hari saya beli, kejadiannya mirip tapi ini lebih dramatis. Aku lebih simple. Jadi aku beli mobil Harrier tua, udah very old Harrier. And I was proud, gue bangga dong punya Harrier gitu. Saya bilang sama anak perempuan saya, waktu itu dia belum married. Anak perempuan saya ini keras sekali, pada usia 18-19 itu terus tengkar sama saya. Sebagai pendeta saya sampai mau give up, ini Tuhan ini kenapa ini? Aku pikir ini adalah, tapi dia ternyata punya strong will. Ini anak perempuan ini keras tapi very smart. Jadi saya bilang, kamu jangan pakai ini mobil. Pertama papa baru beli, belum tahu karakternya. Lu jangan pegang-pegang itu, pakai, nanti aku bayarlah taksi. Sore saya pulang, mobilnya nggak ada. Dia bawa. Bukan masalah selesai di situ. Dia telepon. Di hadapan Hotel Ciputra dihajar bus. Terus dia datang malam-malam. That in front of me a chaos. Perasaan saya marah, ini anak gak tahu, biar diajar lah sama Roh Kudus, begitu kepengennya ngomong kan. Pengennya saya biar dia tahu rasa. Masa begini biar dia tahu. Tapi aku harus punya responsibility. Saya pikir kalau saya jadi dia, pertama pasti dia cari siapa? Cari temannya kan. Pasti dia curhat sama teman. Responsibility adalah saya lihat bagaimana ini adalah pintu bagi saya untuk bisa jadi teman bagi anak perempuan saya. Begitu sayang saya itu, nothing itu mobil. Bahkan kalau bisa saya beli hatinya, mobil 3 juga gua beli. Di hari itu saya tenang sejenak. Roh Kudus menguasai saya. This is your moment. Saya lihat dia. Begitu mukanya nggak bisa lihat saya. Saya bilang, Fern, I call. Nama dia, nama sayangnya Fern. Fern, jangan khawatir mobil. Aku papamu. Kamu salah benar, aku papamu. Udah, nanti papa beresin. Dia lihat, nangis, dia peluk. Momen itu kalau saudara mau bayar 200 juta juga nggak dapat. Aku peluk dia, cium dia. Aku temenmu. Dari momen itu sampai hari ini, dia selalu panggil Daddy is my best friend. Apa artinya mobil uang bisa dicari, saudara? Di depan chaos, kacau, bagaimana kita meresponi? Itu jauh lebih penting. Oke, next. Aku mau sharing. Jadi dunia ini dibagi 2. Ada yang jadi the master in front of chaos, atau jadi slave in front of chaos. Jadi kekacauan itu mendefinisi kita. Apa kita ini tuan atau budak? Oke. Jadi ada 2 mentality yang mau saya bagi.
Pertama, kalau mentalitas tuan, dia membangun kemampuan to respond well. Dia tidak marah-marah, tidak seperti panik gitu. He responds well, dia tahu. Seperti Pak Engel, nggak ada gunanya panik-panik. Dia jaga kondisinya udah gemetar. Ya kita harus begitu. Doa saya sih malam ini Anda jauh-jauh datang. Kita malam ini ada acara full gospel ini. Doa saya sih Anda pulang dengan 2R ini. Ada responsibility. Train yourself. Jadi tuan itu mentalitasnya dia mampu meresponi dengan baik. Beda dengan budak. Budak itu masa bodoh. Bodoh itu bukan kesempatan bagi dia untuk berbuat sesuatu. Saudara di hadapan istrimu yang marah-marah, saudara jangan marah balik. Saudara harus punya responsibility. Saya mau warning kepada para pria di sini. Wanita itu ras lebih kuat dari kita. Karena dibuat dari tulang. Betul, Pak. Kita kan dibuat dari tanah. Di mana-mana saudara cari, mana ada obat kuat bagi wanita? Nggak ada. Maaf nih, jangan terlalu jauh pikirannya. Betul, Semua obat kuat buat laki-laki karena laki-laki lemah. Kita dibuat dari tanah masalahnya. Jadi di depan istrimu yang kadang-kadang marah, you harus punya responsibility. Saya kalau sama istri, dia suddenly, tiba-tiba, aku sudah book makan, sudah DP, makan di restoran Thai. Dia mau makan di dimsum. Saya bilang, lu kenapa begitu? Dia jawab begini, karena aku wanita. Gitu doang. Saudara jawabnya apa? Saudara marah, ini mama begini, ini lain kali gua ajak lu makan padang sama soto aja gitu. Enggak dong. But this is to show, aku sayangmu mama. Mau lu makan di, terus saya tanya lebih jauh, selain wanita, lu kenapa beli dimsum? Mau makan dimsum? Dia bilang abis nonton racing gitu. Itu doang. Dan itulah wanita dibuat dari tulang. Kita ini dibuat dari tulang. Lu ngalah aja dah. Bapak-bapak ngalah aja. Karena dengan mengalah dia lebih cinta sama kita. Amin. Amin. Daripada diajak tengkar. Saudara pernah bertengkar sama banyak orang. Tanya bagaimana saya kalau menghadapi istri saya suka marah terus. Saya terus bilang, lu pernah ketemu hujan nggak? Hujan kan bisa berhenti gitu. Mau hujan kemarin kan berhenti hujannya. Ya tunggu aja nanti dia berhenti hujannya. Itu responsibility. Take that situation to love your wife. Ketahuilah memang begitu mereka. Maaf ya ibu-ibu. Nanti kelihatannya aku nggak disalamin nih pulang. Mentalitas Tuhan adalah kesempatan terlihat di mana-mana. That is you are mastering. Jadi ketika Tuhan bikin manusia di taman yang indah itu, take dominion, master. You harus kreatif di depan situasi. Kalau orang budak, fokusnya pada kelemahan, cari alasan melulu. Kalau orang yang selalu cari alasan, saudara harus tahu, dia sedang mood budak. Sorry to say. Ambil tanggung jawab. Kalau master, kita coba selesaikan. Pikir baik-baik, situasi kacau seperti tadi Pak Engel, dia pikir baik-baik. Bagaimana ini ya? Gua harus beresin ya. Ada polisi, ada macam-macam, dia beresin. Dia take responsibility. Dia nggak marah-marah sampai bikin di TikTok marah-marahin Kapolri gitu. Nggak ada gunanya.
Aku yang harus selesaikan. No way out, no choice. Rumah datang ribut. Anak lagi bikin masalah. Nggak boleh marahin dia. I take responsibility. Itu master. Itu tuan. Daripada blame game. Saudara kan sering melihat blame game. Mama sih gitu. Ya kan? Aku mau pergi ke Jepang mendadak. Sudah book, udah happy begitu. Di depan mau check in. Visa istri saya sudah habis. Dia nggak tahu ada e-visa bisa habis. Gua bilang, lu habis, so bagaimana? Iya kan? Jadi bagi saya itu kesempatan saya hadiahin istri saya. Daripada beliin dia barang dia cepet lupa, mendingan jadi suami. Gua bilang, my dear, gak usah khawatir. Pindah aja hari berikut. Papa beliin bisnis kelas boy. Visanya mundur 3 hari, keluar, beliin dia bisnis kelas. You tahu, sepanjang di Jepang, aku udah disayang kayak Nempel terus. Bayar berapa sih? Bisa bayar istrimu baik begitu? Nggak bisa. Kemana-mana, tapi sayang, ini awas, jangan, lu coba lu. 2 hari gua juga dapat juga bisnis kelas, bukannya dia di bisnis kelas, gua di ekonomi. Sama-sama enjoy. I mean, chaos happen. Gak tahu saya juga salah kali nggak baca. Kenapa saya nggak periksa dia? Udah 2 bulan tiket. Tapi terjadi aja kekacauan. Don't worry about it. Gak ada gunanya marahin dia. Mama sih udah tahu begini, gak ada gunanya saudara marah-marah. Juga visanya gak bisa nongol malam itu. Tapi saya berhasil lama-lama saya latih. Setiap ada masalah, ini kesempatan saya menjadi lebih baik. Sama istri gua, sama anak saya, sama siapapun. Sama siapapun. Sama jemaat yang marah-marah pun. Itu sudah. Kalau dia lagi susah, kamu ampuni, dia setia. Nggak pindah-pindah. Itu buktinya itu jemaat saya. Yang Pajek. bukan Johan. Oh, Johan. Pajek si teman. Orang Kristen diberi kuasa menjadi anak Allah. Jadi kita nih roh yang sama, yang melayang-layang itu juga ada di dalam kita. Amin. Jadi kita juga bisa kreatif. Janganlah kita hanya bisa bahasa roh. Bahasa roh is good. Tapi kalau orang yang penuh Roh Kudus itu kreatif dia create. Daripada kalau mental budak punya otot nggak ada kuasa, banyak bacot nggak ada isinya. Oke, slide yang terakhir ya. Saya mau jelasin bagaimana meresponi malam ini. Doa saya sih, Pak Dedi berapa minggu yang lalu telepon, Pak Supeno bisa isi nggak di Pasar Baru chapter? Saya bilang temanya apa terserah. Saya bertanggung jawab, Bapak Presiden. Wah, harus bawa pesan, harus ada doa. Saya pikir tonight, malam ini biarlah saudara pulang. Saudara bawa pulang 2 ini. Saudara jadi orang kreatif meresponi chaos yang saudara akan hadapi. Jangan pikir Tuhan Yesus datang ya waktu Christmas ya. Dia nggak habisin tuh setan. Dia cuma janji, kamu sulit, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Jadi Tuhan tidak menghabiskan semua masalah, tapi dia temenin kita nyalain perang. So kita kembangkan respons yang baik. Pertama,
Bedakan antara reaktif dan responsif. Jadi ada tunggu sejenak. Sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel di dalam Yesaya 30. Dengan bertobat dan tinggal diam sejenak, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi before you give reaction, tunggu sebentar. Istrimu marah, jangan marah, maksudnya apa? Tidak usah, tunggu. Kalau istri saya marah, saya sekarang ini praktekkan ini. Saya coba lihat ya, alis matanya. Dia marah boleh. Udah selesai, Ma. Baru saya kaget juga, dia udah selesai. Tapi dia cuma seperti hujan. Habis itu timbul pelangi. Saya lama-lama lihat. Dia udah, terus saya tanya dia, maksud Mama marah-marah ini buat apa? Gua tanya gitu. Dia jawabnya gitu, marah aja. It's okay dong. Marahlah. Aku siap. Jadi dengan tinggal diam dan bertobat, coba saudara kepancing. Saudara pernah kepancing? Saudara aja dia ngomong,